Kalau kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pujilah Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang melawan kehendak-Mu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kuduskanlah hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman-Mu ajaib, ya dan amin, dan kami diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Pujilah Kristus, kami rindu kebenaran firman-Mu itu memberkati dan mengubahkan kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan yang diberkati, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang Injil Lukas dari pasal yang 23 tentang proses penyaliban Tuhan Yesus. Ayat 26 hingga 32, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kamu, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Saudara, ketika proses penyaliban Yesus, Yesus mengalami bagaimana ketika dia dianiaya, dia disesah, tubuhnya sebagai manusia itu sangat lemah. Kebenaran dari firman Tuhan ini ada beberapa fakta Alkitab yang kita belajar bahwa Yesus adalah 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Terbukti dari kondisi tubuhnya yang melemah. Kondisi tubuhnya yang ketika disalib, dia seperti manusia yang lain mengalami yang namanya kelemahan tubuh. Dia juga menderita luka-luka, dia juga berdarah. Dan di dalam kelemahan tubuhnya dia tidak mampu memikul salib itu sendiri. Fakta yang pertama bahwa Yesus adalah benar, dia adalah 100% manusia. Tetapi dia tidak sama sekali kehilangan keilahiannya. Dia adalah 100% Allah. Itu sebabnya karena dia 100% Allah, pada akhirnya dia masuk ke dunia orang mati dan kemudian dia bangkit sebagai pribadi yang menjadi juru selamat. Hanya Yesus yang mampu menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Fakta yang pertama bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia, dia merasakan apa yang dirasakan tubuh manusia, kelemahan tubuh, kesakitan, dan bahkan kematian pun dapat dia alami secara daging. Fakta yang kedua, saudaraku, bahwa sesungguhnya Yesus sedang menanggung dosa-dosa kita, saudara. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, saudaraku yang diberkati. Jadi kesengsaraan kita itu yang dipikulnya, itu sebabnya saudara dia berkata, "Putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus menanggung dosa umat manusia, saudara. Dia tidak sedang berdosa terhadap dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika banyak perempuan yang menangis, dia berkata, "Kamu yang harus menangisi dirimu, karena engkaulah yang berdosa. Aku yang menebus dosa-dosamu, bukan dosaku sendiri." Ada masanya orang berkata, perempuan mandulan tuh, rahimnya tidak melahirkan. Dan saudara, sesungguhnya mereka sedang menangis karena kasihan kepada Yesus. Tapi bukan Yesus yang patut ditangisi, dosa-dosa kita lah yang patut kita tangisi. Fakta yang kedua bahwa ketika Yesus menebus dosa umat manusia, kita harus menyadari bukan Yesus yang patut dikasihani. Tapi kita harus mengasihani diri sendiri, dan kemudian pertobatan itu harus terjadi di dalam diri kita. Itu fakta yang kedua, bahwa Yesus mati bukan untuk dosanya, tetapi dia menebus dosa umat manusia. Itu sebabnya sadarlah dan bertobatlah supaya kamu mengalami keselamatan itu karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Fakta yang ketiga, ketika Yesus memikul salib, dia memikulnya bersama-sama dengan Simon dari Kirene. Itu sebabnya firman Tuhan kan berkata seperti ini, "Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
Belajar daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang daripadamu, sebab kuk itu ringan. Saudaraku yang diberkati, mengikuti Tuhan, Yesus sudah menebus dosa kita umat manusia. Amin. Tidak ada nama lain yang diberikan di dunia ini selain nama Yesus yang menebus dosa umat manusia. Tapi manusia itu masih ada tanggung jawabnya untuk memikul salib itu bersama-sama. Waktu kamu bertobat, diselamatkan, kamu tidak langsung masuk ke surga. Kamu masih ada di dunia ini untuk dibentuk. Ada kuk yang ada di pikulanmu. Masih ada kuk. Engkau berproses bagaimana engkau sangkal diri, pikul salib, sangkal kedaginganmu. Engkau tidak jadi sama seperti Allah, Yesus aja. Tapi dalam hidupmu bersama hendaknya engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi memikul salib itu sudah dikerjakan oleh Yesus untuk keselamatan. Tapi perihal engkau hidup di dunia ini, ada salib yang harus engkau pikul. Selalu Tuhan berkata, kalau engkau mau mengikuti aku, pikulah salib dan ikutilah aku. Saudara, fakta yang ketiga, ketika engkau diselamatkan di dalam Kristus Yesus, engkau tidak lepas dari yang namanya pikulan, kuk yang Tuhan pasang. Simon dari Kirene adalah simbol umat manusia yang memikul salib Kristus. Bagaimana Yesus sudah menanggung semuanya. Bagiannya adalah turun ke jurang orang mati dan menyelamatkan kita. Bagian kita adalah di dunia orang hidup di dunia ini untuk memikul salib dan menunjukkan karakter Kristus. Amin, saudara. Fakta yang pertama, bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia, dan dia mengalami kelemahan tubuh untuk menebus umat manusia. Yang kedua, dosa yang ditebus Tuhan itu adalah dosa umat manusia, itu sebabnya dari diri kita. Tangisilah dosa-dosa kita sendiri. Yang ketiga, saudara, mengikuti Yesus. Yesus sudah menebus kita, tapi kita juga harus memikul salib seperti yang dikatakannya. Amin. Fakta yang keempat, ketika Yesus digiring di salib, ada dua orang lain juga digiring untuk dihukum mati bersama-sama dia. Fakta yang keempat di cerita ini adalah Yesus terhitung di antara kaum pemberontak, tapi dia sendiri tidak berdosa. Dia sudah ada di sana seperti yang dinubuatkan di dalam kitab saya. Dia terhitung di antara kaum pemberontak. Dia terhitung di antara orang-orang berdosa. Tapi penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dengan demikian, saudara, bagianmu sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk engkau selamatkan. Ketika dia terhitung di antara kaum pemberontak, siapakah kaum pemberontak? Engkau dan saya. Itu sebabnya manusia kecenderungannya adalah jatuh dalam dosa karena jiwa pemberontakan itu sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Makanya saudara, mengapa penting kita belajar memikul salib? Kita belajar dari kerendahan hati Yesus. Belajar dalam Filipi 2. Tapi dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus. Itu terhitung di antara kaum pemberontak. Ayat 33 hingga ayat yang ke-43. Ketika mereka sampai di suatu tempat yang bernama Tengkorak, mereka menemukan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Orang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan engkau apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Fakta yang kelima, saudaraku, bahwa ketika Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Fakta yang kelima adalah saudara, Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan, memiliki kuasa untuk menaruh orang itu di surga atau neraka. Yesus memiliki kuasa dan keputusan untuk memutuskan siapa yang akan masuk kerajaan surga, siapa yang tidak masuk. Yesus terhitung di antara kaum pemberontak. Di antara kaum pemberontak ini ada dua golongan umat manusia, yaitu orang yang menyadari kesalahannya dan orang yang tidak sadar bahwa dia salah. Saudaraku, mari kita mau menjadi golongan orang yang seperti apa. Hukuman itu sifatnya pasti, saudara. Salib itu yang diterima oleh dua orang yang berdosa ini, itu ibarat satu simbol bahwa semua kita akan dihukum, semua kita akan diperhadapkan dengan kursi pengadilan, tahta Allah untuk dihakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi golongan orang yang diselamatkan itu keputusan Tuhan. Siapakah golongan orang yang diselamatkan? Itu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Fakta yang kelima bahwa Yesus memiliki kuasa untuk orang itu masuk surga atau neraka, ada di Firdaus atau di Hades. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, tempat yang bernama Golgota, Bukit Tengkorak, bukan saja tempat untuk bagaimana Yesus ditinggikan di atas kayu salib, tetapi di sana kita akan melihat fakta bahwa di Bukit Golgota itu ada dua umat manusia yang sedang diperhadapkan, yaitu umat manusia yang mau percaya kepadanya atau yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan. Keselamatan tersedia bagi semua orang, tapi pilihan ada di tangan saudara. Dan orang-orang yang menolak dia, mengolok-olok dia, mengunjukkan anggur asam, menghina dia, tapi orang yang rendah hati, tempatnya ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa yang Kuasa. Saudara, fakta-fakta Alkitab ini yang kita pelajari dan kita renungkan bersama, bahwa sesungguhnya barang siapa percaya akan menerima kuasa. Bahkan Firdaus menjadi bagiannya. Dia belum mati. Penjahat yang berkata seperti ini dengan penuh kerendahan hati. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak dapat berbuat sesuatu yang salah. Saudara, cara kita memandang Kristus akan menentukan akhir dari kehidupan kita. Penjahat ini melihat Yesus dan takut akan Tuhan ada di dalam dia. Dia melihat Yesus sebagai pribadi, tidak ada salahnya. Dan dia berkata dengan penuh kasih kepada Tuhan, ingatlah akan aku, jikalau engkau datang sebagai Raja. Saudara, dari dua kelompok umat manusia ini, satu hal yang kita perlu belajar dari kelompok orang yang percaya kepada dia. Seorang penjahat yang digantung, penjahat yang jahat itu mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Dia tidak ada pertobatan akan dosa-dosanya. Dia tidak ada penghormatan akan takut akan Tuhan di dalam diri. Tapi penjahat yang satu adalah simbol dari orang yang mau percaya, yaitu dia memiliki kerendahan hati untuk percaya. Dia memiliki kerendahan hati kepada Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan adalah Allah. Amin. Yang kedua, dia menyadari dia orang berdosa. Yang ketiga, dia mengakui Yesus sebagai Raja. Kelompok yang kedua ini, saudara, orang yang percaya kepada Yesus, dia punya kerendahan hati, dia menyadari dosa-dosanya, dan dia percaya Yesus adalah Raja, bahkan dia mengakui kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Firdaus menjadi bagian dia. Saudara, bukankah keselamatan terjadi bagi orang-orang yang rendah hati, yang mau bertobat, yang menyadari kesalahannya, dan mengakui Tuhan Yesus? Ini adalah kata kunci keselamatan. Percaya itu berarti kerendahan hati untuk menerima dia sebagai Raja. Percaya itu berarti bertobat dan meninggalkan dosa. Percaya itu berarti mengakui Yesus sebagai Raja. Ada amin? Fakta-fakta Alkitab tentang proses penyaliban Yesus di atas kayu salib bukan sekedar mengajarkan kita bahwa Yesus itu sudah mati, tapi mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup di dunia ini untuk menyambut keselamatan yang Tuhan berikan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang menerima kuasa, orang yang diberikan satu
legitimasi, adopted sebagai anak kerajaan. Sah dan engkau punya hak waris sebagai anak kerajaan. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Hari ini saudara, beranikan dirimu untuk merendahkan hati, bertobat, dan percaya Yesus adalah Raja. Maka engkau akan diselamatkan. Yesus terhitung di antara kaum pemberontak. Siapakah kaum pemberontak? Itulah engkau dan saya. Tapi fakta yang dapat kita ketahui pada pagi hari ini, yang tidak dapat kita sembunyikan bersama, Yesus adalah 100% Allah, Dia adalah 100% manusia, dan Dia sudah menang waktu Dia menjadi manusia dan tinggal di antara umat manusia. Fakta yang kedua, bahwa Yesus menebus dosa umat manusia. Sadarilah, bertobatlah, dan beranikan dirimu untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Fakta yang ketiga bahwa pikul salib, tangkal diri, dan ikutilah Yesus, itu menjadi bagian kita selama kita hidup di dunia ini. Ada amin, saudara? Fakta yang keempat bahwa Yesus terhitung di antara kaum pemberontak. Kaum pemberontak itu adalah saya. Fakta yang kelima bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menempatkan kita, baik itu di dunia orang mati ataupun di dunia orang hidup, karena Dia adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Sudahkah engkau menyadari kebenaran Alkitab ini? Mari kita bertobat dan sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati, menyadari kesalahan kita, dan mengakui Dia sebagai Raja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadikan kami indah pada waktunya. Kami berdoa pengenalan yang benar akan Tuhan, membuat kami menyadari sungguh besar anugerah-Mu. Tangisi diri kami sendiri sebagai orang berdosa, supaya kami patut dan layak di hadapan-Mu sebagai orang yang rendah hati, menyadari kesalahan, dan mengakui Engkau sebagai Raja. Proses ini terjadi setiap hari ya Tuhan. Biarlah kami mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kami percaya ketika kami merendahkan diri, takut akan Tuhan ada pada kami akan mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menyertai, memimpin, membimbing langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami menjadi lebih daripada pemenang. Tangkal diri, pikul salib, sebab itulah yang kehendaki di dalam Kristus Yesus, hingga kami mengalami perubahan pola pikir, revolusi mental, dan kami mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menyertai, memimpin, mengurapi, memberkati kehidupan kami, hingga kami menjadi lebih daripada pemenang. Ini doa kami dan harapan kami Bapa yang kami bawa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, jangan lupa taruh terus kerendahan hati. Sadarilah dosa-dosamu dan kesalahanmu, dan akui Dia sebagai Raja. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah. Tuhan Yesus memberkati. And God bless you. Shalom.